Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustadzah, jamaah salat isya, salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tiba-tiba ya, Ramadan sudah berada di penghujung, yang dimana keadaan semacam ini menjadikan para sahabat itu sedih sekali. Karena bagi para sahabat, Ramadan adalah tamu yang sangat istimewa, tamu yang kedatangannya itu ditunggu setelah 6 bulan sebelum Ramadan. Meskipun saya pribadi tidak bisa menjiwai kesedihannya kayak apa, saya nggak tahu. Saya belum bisa menjiwai bagaimana sedihnya sahabat. Paling yang bisa kita lakukan adalah bahwa Ramadan adalah bulan yang dimana kita bisa banyak melakukan amal-amal kebaikan yang kata ustadz penceramah akan dilipat gandakan. Lagi-lagi bahwa kita masih sebatas kata penceramah, maka memang penting sekali kita mengilmui surah tentang sahabat, mengilmui tentang Ramadan. Itu sangat penting sekali agar kita betul-betul bisa menjiwai. Di dalam spanduk barangkali sering ditulis, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Akan tetapi itu semacam klise, tidak bisa menyentuh hati bahwa sungguh sangat merugi kalau tahun depan kita tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ini sudah malam 27 Ramadan. Kata Ibnu Abbas, katanya Lailatul Qadar turun di malam ini. Meskipun ada ulama yang mengatakan kalau malam ganjil jatuh dari Jumat, maka Lailatul Qadar turun di hari Jumat. Allahu a'lam bishawab. Itu masih rahasianya Allah untuk tetap agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk selalu melakukan amal soleh. Malam nanti insya Allah teman-teman ustadz dan ustadzah iktikaf, nanti beberapa bapak-bapak jamaah yang lain juga boleh untuk iktikaf. Maka terhadap kepentingan itu, pada kesempatan malam ini saya akan membacakan Rosail li So'imin, artinya risalah cinta bagi para yang puasa. Cinta tambahan saya saja itu. Yang betul risalah atau surat bagi yang melakukan puasa. Barangkali Ahmad Dhani itu buat lagu risalah hati, idenya dari kitab ini mungkin. Ini kitab gundul ini. Waktu kemarin Ustadz Muji menyampaikan dalam bahasa Arab dengan bahasa gundul, nah saya pakai terjemahnya saja, yang mungkin lebih mudah difahami oleh ustadz dan ustadzah. Kalau kita gundul, ustadz dan ustadzah kesulitan, kasihan saya juga untuk bacanya gitu. Jadi hal yang paling penting ketika kita hendak iktikaf, kalau fikih iktikaf, Ustadzah Siti sudah menyampaikan, mudah-mudahan tadi di pembukaan beliau menyampaikan sambutan iktikaf pada pembukaan gitu. Ya nggak apa-apa, namanya aja kita program iktikaf ya. Beliau menyampaikan fikihnya iktikaf. Maka di dalam kitab ini lebih pada esensinya, bahwa ketika kita iktikaf itu yang penting muhasabah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita muhasabai ketika kita iktikaf. Di samping amalan-amalan yang lain ya, baca Quran, kemudian berdoa, kemudian apalagi tadabbur Quran, lihat HP kalau saja ya.
Soko kalau sekolah membuat ketentuan ketika di masjid tidak boleh lihat HP, ya itu malah baik tentunya ya. Tapi memang lihat HP tidak membatalkan iktikaf, jadi nggak apa-apa, sekali-sekali saja. Jamaah sekalian, di dalam kitab tersebut disebutkan yang pertama yang perlu kita muhasabai, apakah setelah Ramadan nanti kita sudah bertakwa. Karena pesan pokok Ramadan adalah la'alakum tatakun, supaya kita jadi takwa. Tidak ada gunanya puasa kita kalau kita nggak takwa. Apalagi ketika kita melalui Ramadan dalam keadaan tidak takwa, lebih tidak ada gunanya. Lebih tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Maka beberapa kali dalam kuliah subuh saya sampaikan, sungguh sangat merugi. Rohima anfu adin alfu ba'da dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh sangat merugi seorang hamba yang masuk pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, sedangkan Allah belum mendatangkan ampunan kepada kita. Kenapa? Satu, kita tidak takwa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Manalah mungkin Allah akan menerima puasa kita kalau kita maksiat. Puasa nggak akan sampai pada kita. Kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Yang kedua, kita terlalu banyak lago, sia-sia, perbuatan mubah yang dilakukan terlalu berlebihan. Jagongan itu boleh, nggak berlebihan jadinya tidak baik. Makan itu boleh, tapi kalau makannya kelebihan juga tidak baik. Pokoknya hal yang mubah itu jadi lago manakala berlebihan. Takwa itu adalah kita merasa bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Allah berada di samping dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau maksiat, kita takut ada Allah. Ketika ada kesempatan untuk melakukan amal baik, kita sangat antusias. Kenapa? Ada Allah. Selama kita belum mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, maka sulit untuk kita menjadi yang takwa. Takwa adalah pakaian yang terbaik. Takwa adalah puncak tertinggi kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa adalah tajuknya takwa. Jadi kalau kita selesai Syawal nanti, kita semakin takwa, semakin taat, semakin hati-hati dengan hal yang bersait maksiat, hati-hati dengan yang makruh, yang subhat. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Yang kedua, mumpung nanti imamnya itu agak cepat sebenarnya, imam yang sangat membahagiakan makmum ini. Jadi ceramahku agak panjang, nggak apa-apa ya. Wes didiskon imamnya. Biasanya imam itu selesai itu jam 8 kurang 10 menit. Ini setengah 8 sudah selesai. Jadi imam yang dicintai jamaah ini. Semoga besok Ramadan dipanggil lagi. Enggak lagi mas ya, adat ya. Seneng. Gak apa-apa mas, aku suka itu. Nanti kasih penghargaan. Yang kedua, apakah kita sudah sabar? Sabar ada dua. Satu, di dalam ketaatan. Dua, di dalam menjauhi maksiat. Jangan dianggap taat itu mudah. Taat itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Banyak sekali gangguan-gangguan untuk kita menjadi taat. Saya akan mencontohkan yang paling sederhana saja ya, bahwa ketika kita hendak bangun pagi, makan sahur itu, kalau bukan karena semangat ketaatan itu, lebih baik lanjutkan tidur lagi. Itu masalah yang sederhana. Padahal ketaatan bukan hanya itu saja. Banyak hal ketaatan-ketaatan yang mestinya kita lakukan, akan tetapi terkendala karena apa? Nafsu kita. Nafsu kita tuh selalu memusuhi untuk kita jadi yang taat. Nafsu kita selalu melawan untuk kita jadi yang taat. Dan sebaliknya, nafsu kita selalu mengajak kepada kemaksiatan. Kalau yang namanya maksiat itu, yang namanya nafsu itu sangat tepuk tangan untuk mensupport kita, memuji kita, kemudian menyemangati kita untuk kita melakukan maksiat. Dan puasa adalah salah satu media untuk melatih kita. Satu, sabar di dalam ketaatan.
Coba nanti kita lihat bulan Syawal apakah jamaah sembludak ini di Masjid Yaumi? Sholat jamaah itu ketaatan. Bapak-bapak itu wajib sholat jamaah, sunnah muakkad, di bawah wajib nilainya. Bahkan Rasulullah pernah mengancam, sapa wonge sing gak sholat jamaah karena dengar adzan, rumahnya tidak dipakai. Ancaman Rasulullah semacam itu. Ada sunnah muakkad itu. Kalau ibu-ibu mubah ya, ibu-ibu mubah. Nah, dianggap dengan jamaah menjadi kebaikan ya lebih baik. Tapi kalau jamaah nggawa cah cilik di masjid bengak-bengok ganggu jamaah ya berarti lebih baik sholat di rumah saja. Ukurannya ngono baik kalau ibu-ibu ya. Sholat jamaah kalau ibu-ibu prinsipnya mubah di masjid, kalau memang itu dianggap sebagai kebaikan silahkan. Tapi kalau bapak itu wajib. Di dalam kitab ini ditulis juga bahwa Tuhan di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan di bulan-bulan yang akan datang. Sama, Tuhannya sama. Menilai kebaikan dan menilai kemaksiatan itu sama. Menilai bahwa di bulan Ramadan itu ada keinginan kita untuk sholat jamaah ke masjid, nanti setelah Ramadan pun sama. Support Allah, perintah Allah adalah ramaikan masjid dengan sholat jamaah. Nggak beda Tuhan di bulan Ramadan dengan Tuhan di bulan-bulan yang akan datang itu nggak beda, sama Tuhannya sama, ketentuannya sama. Maka ya menjadi tes case kita nanti setelah Syawal, apakah kemudian kita masih semangat untuk meramaikan masjid, Allahu a'lam. Yang ketiga, apakah sudah membaca Al-Quran, tadabbur dan mendakwahkannya? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di kuliah subuh yang pertama saya sampaikan, ketika Ramadan kegiatan yang kita lakukan, lisan yang kita lakukan adalah baca Quran, baca Quran, baca Quran, bicara yang baik. Tidak ada waktu untuk kita tidak bisa yang baik. Ghibah, fitnah, itu sudah tidak ada waktu. Menikmati ghibah juga tidak ada waktu. Yang ada adalah baca Quran, bisa yang baik. Ya, bagi beberapa waktu yang lalu Ustaz Zid menyatakan, kalau di bulan Ramadan ini kok kita sebagai umat Islam kok belum mampu mengkatamkan tadabbur Quran, hati kita tuh sakitnya sudah akut banget. Kata beliau dulu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa hati itu bisa berkarat sebagaimana bekatnya besi. Sahabat bertanya, bagaimana membersihkannya? Baca Quran, ingat mati. Maka teman-teman sekalian, nanti kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat itikaf adalah baca Quran sebanyak-banyaknya. Syukur nanti setelah Syawal juga ada pembiasaan itu. Karena sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya Bapak mas-mas tentunya atau mbak-mbak lebih cinta Quran apa cinta HP? Jawabnya apa? Cinta HP. Ini lebih mudah, bangun tidur yang dipegang ini ada chatting apa tidak? Kok tahu ya, pengalaman. Menyedihkan sekali. Maka kalau bukan kita, siapa yang akan membudayakan baca Quran? Takmir sudah menyiapkan Al-Quran dengan baik, dengan banyak. Ya dah, kita baca, kita manfaatkan. Banyak fadilah yang bisa kita ambil dari baca Quran. Allah akan membalas satu kata dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu adalah 3 kalimat, 3 kata. Alif 1 kata, lam 1 kata, mim 1 kata. Hanya kita membaca alif, lam, mim, kita mendapat 30 kebaikan. Meskipun koyok ngono kuwi wae, yang semangat baca Quran itu juga tidak banyak. Maka sangat menyedihkan sekali. Itu jadi bahan untuk kita muhasabah nanti. Jadi bahan untuk kita muhasabah. Yang ketiga, apakah sudah melatih kita untuk sungguh-sungguh dalam ketaatan?
Tak jauh beda dengan yang pertama, urusan ketakwaan, bahwa ketaatan itu perlu kita latih. Ya, memang perlu kita latih. Berlatih terhadap ketaatan sehingga menjadi pembiasaan. Kalau tidak kita latih, ya setan itu nggak seneng kalau lihat hambanya taat, itu setan nggak seneng. Selalu ada saja jalan untuk menggoda agar hambanya tidak taat. Yang kelima, apakah kita sudah mampu mengalahkan nafsu kita? Prinsip pokok Syam Ramadan adalah mengendalikan nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu yang lain. Itu yang paling pokok. Sehingga dengan kita melatih diri kita untuk tidak banyak makan, tidak banyak minum, itu akan mampu mengendalikan nafsu kita. Di kajian kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan memang banyak makan itu menjadikan pintu setan masuk ke dalam diri kita. Banyak makan menjadikan kita malas untuk ibadah. Bayangkan coba kalau tadi Ustadz dan Ustadzah itu buka puasanya pakai sate ayam, sate kambing, kemudian apalagi soto, apalagi bakso. Memang menunya itu. Nanti ditambah apa ini? Apa ini namanya? Subasub. Kayak wong mantu ini. Itikaf ini kayak wong mantu ini. Ya nggak apa-apa, ini dalam rangka menggembirakan ustaz-ustazah di dalam menjalankan itikaf. Ya barangkali panitia sudah mengatakan itikaf itu menyenangkan gitu. Jadi makan, tidur, kemudian baca Quran, makan lagi dan sebagainya gitu. Itu yang kelima, jadi mampu mengalahkan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Musuh yang paling berat di dalam kehidupan kita nafsu. Karena apa? Nafsu itu menyatu dalam kehidupan kita, menyatu dalam tubuh kita, menyatu dalam pikiran kita, menyatu dalam hati kita. Ketika kita belum mampu membunuh nafsu kita, sulit kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 5 bab yang mungkin akan bisa kita jadikan media untuk kita muhasabah, merenung. Karena sungguh merugi kalau memang di Ramadan ini kok kita hanya menjadi orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.